masuk kebetulan juru kunci itu tertidur waktu itu. Saya itu masuk ya ziarah, membaca kalimah-kalimah thayyibah, tahlil zikir. Itu tiba-tiba kok ada angin kenceng sekali melalui belakang sini. Angin kenceng sekali, terus di belakang kayak ada suara raungan kayak harimau gitu. Tapi ya terus saja saya berpikir di situ untuk tirakat bahasanya hari ini ya. Tirakat itu meninggalkan hal-hal yang sesuai nafsunya, tapi mengikuti apa kata hati dan ruhaniyahnya. Itu tirakat, dan itu dilakukan oleh para ulama-ulama zaman dulu. Pangeran Purboyo ini hasil tirakat orang-orang tua, para sesepuh, para ulama pada zamannya. Maka lahirlah Pangeran Purboyo yang kemudian dikenal sakti. Di Mataram kemudian menjadi senopati. Bentuknya L. Itu memang kalau saya lewat sini memang auranya itu beda paling tinggi sendiri di sini. Di antara jalan yang saya lewati dari rumah sampai ke arah Berbah, arah pabrik rokok ke sana. Ini paling auranya paling tinggi di pojok ini, di daerah Tegal. Jadi pertama kali juga saya masuk tadi juga memang saya lihat. Halo. Sekarang kita akan ziarah ke makam Pangeran Purboyo. Ini enggak apa-apa. Ini tak talekno, Ikuti perjalanan kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabasyirhum bimaghfiratin wa ajrin karim. Shadaqallahul adzim. Mahasiswa-mahasiswi Universitas Kuburan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan Universitas Kuburan. Sekarang kita berada di makam Pangeran Purboyo, di makam Wut Galeh, tepatnya di samping Masjid Sultani, Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti kita akan melaksanakan ziarah dan kita lanjutkan berbincang-bincang bersama sahabat-sahabat Universitas Kuburan, dan nanti kita berbincang dengan juru kunci yang ada di makam Pangeran Purboyo. Seperti apa nanti perjalanan kita, mari kita ikuti bersama-sama. Namun sebelum kita berziarah, mari kita bersolawat. Kita baca solawat dan doa. Allahumma ubat-ubat, Allahumma ubat-ubat, bisa nyandang bisa ngliwat. Allahumma ubat-ubat, muga-muga pinaringan selamat. Allahumma kitra-kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma kitra-kitri sugih sapi sugih pari. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ikuti perjalanan kami Universitas Kuburan, ziarah kuliah ilmiah, kuliah spiritual di makam Pangeran Purboyo. Mari ikuti perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki makam Pangeran Purboyo. Mari. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah bil hawaij wa tunalu bil raqaib wa husnul khatim wa sanqal ghamam bi ajil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamati wa namatin bi'adadi kulli ma billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, siang hari ini kita telah melaksanakan ziarah di makam Pangeran Purboyo atau Panembahan Purboyo di Berbah, Kabupaten Sleman. Tadi kita sudah melaksanakan tahlil, kemudian kita sholawatan bersama di dalam. Mari kita lanjutkan berbincang bersama sahabat-sahabat yang lain. Mari. Sahabat Universitas Kuburan yang dirahmati Allah, mahasiswa-mahasiswi Universitas Kuburan di seluruh Nusantara dan seluruh alam gaib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah bersama Pak Muhammadun, Pak Budiono dan Tuan Guru Baikuni. Nanti kita akan berbincang-bincang terkait kita kali ini berziarah di makam Pangeran Purboyo, tepatnya di makam Wut Galeh atau samping Masjid Sultani di daerah Berbah, Sleman, Yogyakarta. Langsung saja, tadi kita sudah dari juru kunci yang sudah sedikit kita berbincang, kita lengkapi perbincangan kita ataupun ngobrol kita bersama ketiga narasumber kita pada hari ini. Kita langsung ke Pak Budiono terlebih dahulu. Mungkin Pak Budiono bisa berbagi kisah
Pak Budiono dan ziarah di sini itu berbagi kisah tentang apa mungkin Pak yang bisa diberikan kepada sahabat-sahabat Universitas Kuburan dan mahasiswa-mahasiswa Universitas Kuburan di seluruh Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait makam Pangeran Perboyo ini, ya berhubung tempat tinggal saya nggak begitu jauh dari area makam sini, ya cuman memang sering juga ke sini. Tapi kalau untuk terkait sejarah saya nggak begitu mengerti secara pastinya untuk silsilahnya bagaimana. Yang jelas Pangeran Purboyo ini keturunan daripada Ki Ageng Senopati, Senopati. Ki Ageng Giring yang Ki Ageng Giring III yang bermakam di daerah Palian Wonosari. Itu ya untuk anunya itu dulu katanya panglima perang gitu, jadi untuk kesaktiannya luar biasa. Dan memang untuk makam Ki Ageng Giring itu sana juga luar biasa juga karena terkait sejarah Keraton Yogyakarta itu juga berawal dari sejarah, ada kaitannya juga sama Ki Ageng Giring. Itulah. Ya, di sini Pangeran Purboyo termasuk putra daripada Ki Ageng Giring. Untuk saya pribadi terkait bagaimana energi, aura ataupun yang saya rasakan kalau ziarah ke sini memang ya luar biasa energinya yang kita rasakan. Dan itu pernah juga kita alami. Waktu itu memang saya datang ke sini sendirian dari rumah. Itu ya, sepi sekali di area pemakaman di dalam. Memang nggak ada orang. Di sini juga pas sepi. Saya langsung masuk, kebetulan juru kunci itu tertidur waktu itu. Saya itu masuk ya ziarah, membaca kalimah-kalimah thayyibah, tahlil zikir. Itu tiba-tiba kok ada angin kenceng sekali melalui belakang sini. Angin kenceng sekali, terus di belakang kayak ada suara raungan kayak harimau gitu. Tapi ya terus saja saya berpikir di situ untuk berusaha fokus juga di situ. Itu yang pernah saya alami. Dan juga ada teman cerita juga, waktu itu hari Jumat, kebetulan sering juga Jumatan di sini. Itu kalau nggak salah bertiga itu dulu itu. Nah, setelah sholat Jumatan di sini di Masjid Aulia Wotgaleh sini, itu mereka itu langsung ziarah masuk juga. Nah, di sana juga tahlil zikir. Ya ada juga angin kencang tiba-tiba sampai itu bendera merah putih itu yang di dekat batu nisan itu sampai roboh itu. Cerita itu nyata itu memang. Itu siang-siang itu pertanda apa ya juga walau alam semua. Yang jelas untuk kesini niatan kalau sebisa mungkin dimurnikan niat hanya berdoa kepada Allah dan juga mendoakan ahli kubur yang ada di sini. Yang jelas niat untuk kebaikan, untuk berusaha mengingat kematian dan juga mendekatkan diri hanya kepada Allah saja. Untuk terkait
mistis-mistisnya itu nggak usah begitu di banget. Yang jelas tujuan kita hanya kepada Allah itu aja. Mungkin monggo dilanjut selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Budiono. Luar biasa cerita dari Pak Budiono tentang pengalaman beliau berziarah di makam Wat Galah ini. Kita selanjutnya ke Pak Muhammadun. Pak Muhammadun mungkin bisa sedikit bercerita tentang Pangeran Purboyo dan hubungannya dengan penyebaran Islam di daerah istimewa Yogyakarta tentunya. Monggo Pak. Terima kasih. Pangeran Purboyo ini putra dari Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam. Panembahan ini putranya Ki Ageng Pemanahan. Tapi Pangeran Purboyo ini putra Panembahan dari istri awal beliau sebetulnya, putrinya Ki Ageng Giring. Jadi sebetulnya orang Ki Ageng Giring ini orang yang bertapa, sama-sama dari muridnya Sunan Kalijogo. Orang yang bertapa di hutan apa Pak Budiono? Hutan Wonosari. Hutan Wonosari ya. Hutan Wonosari, dan dapat ilham air dari pertapaannya itu kalau diminum sekali tegukan maka akan menurunkan raja-raja Jawa. Malah diminum Ki Ageng Pemanahan. Kelapa itu, Air kelapa ya. Iya. Air kelapanya malah diminum Ki Ageng Pemanahan. Nah, karena rasa persahabatannya, akhirnya Ki Ageng Pemanahan ini putranya dinikahkan dengan putrinya Ki Ageng Giring. Jadi Panembahan ini Sutawijaya dinikahkan dengan putrinya Ki Ageng Giring, Roro Pembayun. Lahirlah yang namanya Raden Damar, yang kemudian hari disebut Pangeran Purboyo. Ya, dari gen ini kelihatan sekali ini orang-orang yang suka bertapa, orang suka tirakat bahasanya hari ini ya. Tirakat itu meninggalkan hal-hal yang sesuai nafsunya, tapi mengikuti apa kata hati dan ruhaniyahnya. Itu tirakat, dan itu dilakukan oleh para ulama-ulama zaman dulu. Pangeran Purboyo ini hasil tirakat orang-orang tua, para sesepuh, para ulama pada zamannya. Maka lahirlah Pangeran Purboyo yang kemudian dikenal sakti. Di Mataram kemudian menjadi senopati. Kecilnya dirawat kakeknya Ki Ageng Giring ya. Kecilnya dirawat kakeknya karena Panembahan Senopati fokus di kota gede membangun kerajaannya. Sampai kemudian hari datang kepada bapaknya, karena lama tidak bertemu, akhirnya genah-genahan atau cocok-cocokan, oh iya benar kamu ini anak saya, dan akhirnya menjadi bagian dari putra Panembahan. Kemudian beliau ini senopati, memang ahli perang, kesaktiannya diakui. Ini luar biasa. Tapi toh seperti itu, beliau adalah didikan Ki Ageng Giring, kakeknya yang ahli tirakat, dan dari bapaknya Panembahan Senopati dari Ki Ageng Pemanahan, jadi lahir dari darah orang yang ahli tirakat, dan memang sesuai kehendak Allah memang akhirnya menjadi tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam khususnya di Mataram. Di makam tadi itu tidak hanya makamnya Pangeran Purboyo, tapi juga makam ibunya, makam istrinya, makam gurunya yang momong beliau, juga makam putranya Pangeran Purboyo II atau dikenal dengan Banteng Mataram, karena setelah Pangeran Purboyo ini wafat, senopati dilanjutkan putranya sendiri yang juga terkenal sakti luar biasa, namanya Pangeran Purboyo II atau dikenal
Banteng Mataram. Dari namanya saja sudah kelihatan orang yang gagah perkasa. Makamnya juga di situ. Jadi di area makam tadi itu ada Pangeran Purboyo I, kemudian Pangeran Purboyo II putranya sendiri, atau Banteng Mataram, juga ada istri beliau, guru beliau, ibunya beliau, Roro Pembayun itu, atau Ratu Giring, istrinya Panembahan Senopati. Nah, inilah salah satu ulama ya, pejuang yang zaman dulu ini zaman Mataram 1600-an, tahun 1600-an ini. Dan ini makam tua, masjid ini, Masjid Sultan ini masjid tua, setua dengan masjid Kota Gede, karena ini sezaman, sehingga ini sering dikunjungi orang. Mungkin banyak kisah soal karomah-karomah, itu wajar karena beliau pejuang besar pada zamannya. Kalau dikatakan di makomnya ada apa ya, orang merasakan sesuatu, ya itu juga wajar, karena ulama itu biasanya yang ikuti banyak. Sekarang aja ketika ada ulama besar itu pengikutnya banyak. Ulama zaman dulu pengikutnya juga banyak, baik pengikut secara fisik maupun pengikut secara gaib. Ulama sekarang aja kita lihat para ulama-ulama kita itu. Ketika rawuh misalnya Habib Lutfi, banyak sekali yang pasti akan ingin mendekat kepada beliau. Begitu juga Pangeran Purboyo, beliau ulama besar pada zamannya, pasti banyak pengikutnya. Nah, mungkin orang yang ketika ziarah kepada beliau merasakan macam-macam, itu adalah salah satu murid-murid beliau yang setia mendekat kepada beliau. Ketika ada orang ziarah baca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu menurut para ulama, orang itu senang. Semua makhluk ini ketika disebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu senang. Lah mungkin ketika Pak Budiono pas baca la ilaha illallah merasakan sesuatu, itu sebetulnya adalah makhluk-makhluk lain yang ikut pengen mendekat bersama orang yang ziarah, ikut menikmati nikmatnya kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah kalau sudah dibaca itu nikmatnya luar biasa. Semua di sekitar kita itu pengen ikut menikmati. Lah mungkin karena beda alam, sehingga kita mungkin merasa ada sesuatu. Padahal sebetulnya sama-sama pengen menikmati la ilaha illallah. Mungkin itu. Terima kasih Pak Muhammadun. Selanjutnya sahabat Universitas Kebun, kita ke Pak Tuan Guru Baikuni. Beliau adalah salah satu pegiat spiritual. Mungkin bisa berbagi kisah. Kalau tidak salah, asli dari Kalimantan. Pak Tuan Guru Baikuni ini asli dari Kalimantan. Ini kalau tidak salah, itu benar. Beliau ini baru pertama kali ziarah di sini. Nah, ini menarik karena baru pertama kali berziarah di sini. Kebetulan beliau juga pegiat spiritual, mungkin bisa berbagi dengan sahabat Universitas Kubulan dimanapun berada. Pak, nih silakan Pak Baikuni mungkin bisa berbagi kisah pengalaman pertama ziarah di makam Pangeran Purboyo. Terima kasih. Ini adalah pengalaman pertama untuk ziarah di Masjid Sultani Nurgaleh. Walaupun sering lewat sini, tapi baru kali ini kesempatan untuk ziarah. Dari dulu memang belum ada kesempatan, sering gagal terus kalau kesini. Alhamdulillah nih bisa bareng-bareng ini ya. Memang dari dulu saya lewat sini, sering lewat juga dari rumah, mungkin hanya 3 km apa 2 km ya dari rumahnya. Selama tinggal di sini ya sering lewat juga. Memang antara pengkolan daerah sini itu kan ada kalau dari barat itu ada agak bentuknya L. Itu memang kalau saya lewat sini memang auranya itu beda, paling tinggi sendiri di sini. Di antara jalan yang saya lewati dari rumah sampai ke arah Berbah, arah pabrik rokok ke sana lagi. Ini paling auranya paling tinggi di pojok ini, di daerah Nurgaleh. Jadi pertama kali juga saya masuk tadi juga memang saya lihat juga udah baca-baca juga, anaknya tadi sudah dijelaskan tadi untuk sejarahnya. Tapi untuk auranya ini tidak kalah dengan aura yang daerah di Giring ataupun di
gimana di Petapaan Kembang Lampir itu hampir mirip untuk auranya gitu. Auranya sangat tinggi. Untuk ketenangannya juga di sini sangat bagus untuk menyepi, meditasi atau muhasabah gitu, untuk mengingat kematian, berzikir ya. Itu sangat cocok sekali di sini. Tenang juga tempatnya juga dan asri. Jadi masih keliling-kelilingnya masih sawah, dan ini membuat auranya semakin besar di sini. Pertama kali kita masuk tadi untuk di area masuk pintu gerbang pertama masuk masjid itu udah terasa auranya. Tapi paling besar lagi nanti di gerbang ke-4. Jadi masuk nanti untuk persiapan masuk nanti tempat wudhu, terus nanti gerbangnya untuk juru kunci. Setelah itu nanti bagian abdi dalam dan tokoh-tokoh masyarakat atau rois. Terus nanti dimasuk lagi, nah itu makam utama dari Pangeran Purbaya. Di situ auranya paling tinggi di situ. Pertama secara umum untuk keliling ini nggak cuma di daerah yang di tembok ini saja, tapi di luaran ini juga mungkin jarak beberapa ratus meter dari sini memang auranya tinggi sekali. Jadi seperti itu. Terus untuk masjidnya sendiri sangat klasik. Desainnya juga sangat klasik walaupun sudah ada renovasi, nggak seperti masjid-masjid Patok Negoro. Tapi untuk aura, untuk ini masjidnya juga hampir sama dengan saya bilang tadi, kalau kita masuk sini sama dengan masuk ke tempat di Kembang Lampir. Itu ada tempat semacam petapaan itu ya, itu kita bisa ini auranya hampir mirip dengan situ. Jadi kalau memang nanti kita menyepi di masjid sini juga sebenarnya bisa Iktikaf gitu. Iktikaf itu nanti bisa merasakan pengalaman-pengalaman yang yang di luar nalar seperti itu. Jadi tidak hanya di makam, tapi di masjid ini juga auranya tinggi juga. Jadi kalau kita mau nggak usah jauh-jauh ke gunung kemana gitu, sini cukup masjid sini sikap. Tapi nanti yang untuk pesan saya untuk dari kita ziarah pun karena yang dimakamkan ini adalah orang yang diberi kelebihan oleh Allah, jadi kelebihan rezeki, kelebihan ilmu, kelebihannya berbagai kelebihan lainnya. Itu nanti kita niatkan minta kepada Allah bahwa ya Allah, hamba yang dimakamkan di sini adalah orang yang Engkau beri kelebihan rezeki, ilmu, dan kelebihan-kelebihan lainnya. Maka ya Allah, berikanlah kelebihan-kelebihan seperti itu kepada saya juga. Jadi niatkan seperti itu kalau ingin setelah berdoa gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih Tuan Guru Bego, ini luar biasa sekali. Sahabat Universitas Kuburan dimanapun berada, mahasiswa-mahasiswi Universitas Kuburan baik di alam nyata maupun di alam gaib. Nah, Mbak Siti, ada tambahan dari Pak Budiono. Silakan Pak Budi. Pesawat ada. Iya. Itu memang seringkali ini kan area masjid makam ini kan area komplek TNI AU Adi Sucipto itu ya. Jadi di sini dekat sekali dengan bandara juga, dengan tempat-tempat latihan daripada Angkatan Udara Adi Sucipto. Jadi berulang kali, nggak cuma satu kali, sering untuk latihan pesawat tempur di area sini. Jadi pesawat tempur kalau melewati di atas area masjid atau area makam seringkali jatuh, seringkali ada halangan itu. Itu nggak cuma satu kali, dua kali, itu sering sekali. Itu
nggak tahu kenapa, mungkin ya salah satunya itu tadi, ini mungkin tempat keramat memang energi ataupun auranya sangat kuat sekali. Mungkin dari sisi situ mungkin juga pengaruhnya juga. Jadi untuk masjid dan juga pemakaman ini bukan sembarangan. Ini memang tempat ataupun suatu energi dari Allah yang mungkin ada di sini. Kebetulan ini ada juga makam wali ataupun makam daripada keturunan raja. Gitu. Mungkin itu, monggo Pak Madun mungkin ada lagi. Karena ada peristiwa-peristiwa itu menyebabkan para TNI suka ziarah. Tuh banyak kisah itu, para TNI suka ziarah, dekat dengan orang-orang soleh kan, dekat dengan masjid, sehingga semoga dengan itu justru malah TNI AU yang kita banggakan itu makin selain profesional, mereka juga dekat dengan Allah. Mereka semakin soleh dan dianugerahi keselamatan. Justru hikmahnya di situ. Ya. Baik, terima kasih sahabat Universitas Kuburan dan mahasiswi Universitas Kuburan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi ngobrol santai kita. Pesannya satu, ketika kita ingin melahirkan generasi-generasi yang unggul, maka tirakatlah. Nah, itu pesannya itu. Tirakat, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu berwasilah kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Mungkin demikian, mari kita tutup dengan membaca doa dari Mbah Dalhar Watu Congol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat muga pinaringan selamat. Allahumma kitra kitri suke meri. Allahumma kitra kitri suke sapi suke pari. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu ala nabi Muhammad. Demikian sahabat Universitas Kuburan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti perjalanan kami, jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Semoga Universitas Kuburan ini bisa kita terus untuk menjangkau makam-makam wali. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Universitas Kuburan. Salam. Kalau Pak Asrori sendiri pernah tidak merasakan kejadian-kejadian ataupun apa yang yang pernah Pak Asrori alami selama menjadi juru kunci di makam Wat Galeh? Ini adalah perbedaan dari juru kunci dan para peziarah. Kami selaku juru kunci itu adalah saya pun merawat, memelihara, membersihkan, dan itu pun alhamdulillah ya serasa itu pun walaupun kita percaya dengan Allah dan juga halal yang gaib, ternyata ada yang pendampingan secara khusus, walaupun ada suatu pun bisikan atau ajakan yang sifatnya yang ke arah positif itu. Dan bagi para peziarah pun seringkali saya pun itu mendapat wasilah ataupun ya secara gaib, entah itu sifatnya atau kepribadiannya ataupun para keluarganya atau keluarganya itu seringkali mereka dilihatkan hal-hal yang positif sekali, sehingga dari sekian banyak peziarah itu berbagai macam pengalamannya yang mistis ya itu
apa yang menjadi keinginannya ataupun yang secara gaib orang tidak tahu, mereka ternyata mampu menembus gaib di tempat ini, dan mereka yakin bahwa yang purba itu masih hidup dan istilahnya hanya berpindah alam itu. Salah satu peziarah di makam Wot Galeh, bisa langsung berkenalan. Ngapunten namanya pun Pak siapa? Pak Jatmiko dari Jogja. Udah kan Pak sering ziarah ke sini, Pak? Ada pengalaman tertentu buatan ketika berziarah di makam Wot Galeh ini? Ya, itu menjadi satu kealiman ya, pengalaman tadi yang disampaikan Pak Asmi tadi. Jadi memang ada daya tariknya di sini. Kebetulan juga ada prakeluarga juga makamnya di sini. Jadi di sini pun juga ada maksud yang lain juga. Berziarah. Intinya ada satu ketentraman. Daya tariknya seperti itu. Setelah itu di dunia ini perlu sekali untuk ketentraman itu. Siap. Terima kasih Pak Jatmiko. Iya, Badan